Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk Miss Empi? How are you? Alhamdulillah baik Miss Nong. Miss Nong gimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Kabar baik pula, Tempi. Oke, Miss Empi langsung aja ya, seperti yang tadi di chat bahwasannya saya akan mewawancarai Miss Empi tentang beberapa nilai yang ditugaskan dari mata kuliah pendidikan karakter. Bagaimana sih cara menanamkan nilai religius dan nilai kejujuran di dalam masyarakat, baik itu untuk peserta didik Miss Empi maupun untuk keluarga, anggota keluarga seperti adik ya, seperti itu. Bagaimana sih Miss Empi itu cara menanamkan kedua nilai tersebut? Terima kasih. Seperti itu. Mohon dijawab Miss Empi. Menurut anak pribadi, nilai religiusnya, nilai yang pertama nilai itu adalah kualitas suatu hal yang dapat menjadikan hal itu disukai, menjadikan hal itu disenangi, bahkan menjadi suatu objek kepentingan bagi diri seseorang. Nilai juga merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi, yang dapat mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang gitu. Jadi nilai itu menjadi suatu pengaruh ataupun pengendali dan penentu perilaku seseorang. Sedangkan religius itu kan keagamaannya, Miss. Jadi kalau menurut Ala, nilai religius itu adalah nilai yang bersumber dari keyakinan dan ketuhanan yang ada pada diri orang itu. Kalau untuk penanamannya, anak pribadi di lingkungan dan di rumah gitu pada adik-adik anak, menyuruh sekaligus memberikan contoh. Karena kalau anak-anak hanya sekedar disuruh, mereka tidak akan melakukannya dengan benar-benar. Sedangkan kalau diberi contoh, insya Allah mereka melakukannya dengan benar. Terkhusus buat adik-adik anaknya ketika di rumah, kalau anak menyuruh hal-hal yang religius, yang keagamaan seperti ibadah gitu kan, sholat, ngaji, menghafal Quran, itu harus disertai dengan reward, harus dikasih reward dulu baru mereka mau gitu. Itu sih poin apa? Poin utama menyuruh pada adik-adik anak itu. Harus ada reward dulu baru mereka mau gitu. Kalau untuk nilai itu sendiri kan kejujuran itu merupakan suatu karakter ya, karakter, sikap dan perilaku yang bertindak ataupun yang dilakukan dengan apa adanya, dengan sebenar-benarnya, tidak ada kebohongan gitu di dalamnya. Untuk penerapannya, kita mengajarkan kepada anak-anak sejak dini menerapkan apa itu nilai kejujuran dan memberikan contoh yang baik bagi mereka dengan selalu berperilaku jujur, berkata jujur, berperilaku jujur gitu kan. Supaya sampai dewasanya mereka selalu jujur dan tidak berbohong gitu. Hal sekecil apapun yang mereka dapatkan di lingkungannya, mereka harus jujur. Karena kalau tidak dididik dari kecilnya, takutnya terbiasa jujur di kecil terbawa ketika sudah dewasa gitu. Kalau menurut Ana itu aja sih Miss, pengertian dan penerapan apa itu nilai religius dan nilai kejujuran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Miss Empi. Terima kasih telah mau menjadi narasumber saya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Iya Miss Nong, terima kasih kembali. Selamat malam. Kurang lebihnya mohon maaf ya Miss. Iya, selamat malam. Pokoknya terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Miss Empi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Miss Jia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, langsung saja Miss Jiu. Wawancara kali ini seperti yang tadi diceritakan ya, bahwasannya ini adalah tugas pelajaran pendidikan karakter. Di sini Miss Jiu itu sebagai narasumber kedua saya ya. Sama-sama di video call dikarenakan jarak juga, kemudian kebetulan kan sayanya juga lagi pulang kampung. Nih, bagaimana sih cara menerapkan nilai religius dan nilai kejujuran di dalam masyarakat? Kemudian bagaimana Miss Jiw itu menerapkan dua nilai tersebut, baik itu untuk peserta didik Miss Jiw sendiri maupun untuk si kecil Dede Dila ya, seperti itu. Anak saya yang pertama kepada anak didik dulu ya Miss Mo. Kita di sekolah budaya mengantri, seperti mengantri ketika wudhu, mengantri ketika menyetor hafalan. Kenapa? Karena budaya mengantri ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar. Tidak jauh lah contohnya ketika di pondok, ketika di masyarakat kan itu suka mengantri itu kalau ke WC, kadang kalau kita nggak kuat suka nyerobot gitu. Nah, kita di sini untuk selalu mengajarkan anak-anak, untuk selalu mengajarkan anak-anak untuk selalu bersabar dan bisa menerapkan budaya mengantri itu sendiri, agar anak-anak itu selalu sabar dalam menghadapi apapun gitu masalahnya. Untuk anak saya sih dalam nilai religius itu saya suka menerapkan salam gitu ya, bukan mengucapkan salam tapi bersalaman gitu. Contohnya ketika anak melihat, misalkan kan saya suka bawa ya ke sekolah, jadi anak saya itu ketika lihat pesan orang tuh, ada orang salam dulu ke Mama Aye gitu ya, ketika lihat Mama Aye gitu, ketika lihat miss-missnya gitu baru datang salam ke miss ini, salam ke miss ini gitu kan. Terus lihat kakak-kakaknya nih, anak-anak kelas 6, anak kelas 1 gitu pada datang, ajarin salam kalau ketemu gitu. Saya biasakan itu supaya anak saya itu ketika sampai besar itu dia mengerti gitu, kalau ketemu orang itu harus sopan santun, kita bertemu orang itu harus senantiasa menyapa. Kita orang muslim nyapanya gimana, dengan salam gitu ya. Seperti itu untuk nilai kejujuran di masyarakat ya. Untuk anak didik saya contohnya seperti di SD ya, saya selalu mengajarkan ketika misalkan dikasih tugas, misalkan ini ke warnet gitu ya, saya suka menjelaskan gini, nanti kalau teman-teman nggak punya HP boleh ke warnet, tapi ingat gitu ya, jangan bohong, harus jujur. Nggak boleh ke orang tua bilangnya emang ke warnet, emang ngerjain tugas, tapi mencari kesempatan gitu. Waktunya udah beres ngerjain, tapi waktu masih ada, mereka mencari kesempatan untuk nonton hal-hal yang tidak senonoh gitu ya. Saya suka larang itu, gak boleh berbohong sama orang tua. Kenapa? Karena kan itu kan Allah itu maha melihat gitu ya. Yang ciptain kita itu bukan orang tua, tapi Allah, ingat gitu ya. Nih gitu, Allah itu maha melihat. Mata Allah itu tidak seperti mata kita. Allah yang menciptakan kita berarti dia maha tinggi, maha besar, sehingga cara melihat Allah kepada kita itu beda. Cara melihat beda dengan kita gitu ya. Penglihatan manusia itu ada batasnya, tapi penglihatan Allah tidak ada batasnya, seperti itu. Ingat kata gitu ya, saya suka mengajarin anak juga gini, ingat ketika kita membohongi orang tua, berarti orang tua itu kalau tahu pasti nggak ridho. Berarti kan keriduan Allah itu terdapat pada keriduan orang tua, seperti itu. Untuk nilai kejujuran kepada anak didik. Tapi kalau ke anak saya sih, karena kan anak saya masih kecil ya, saya suka mengajarkan jujur itu ketika misalkan lagi main, tiba-tiba saya mau ke WC, atau misalkan saya ada kepentingan. Meskipun anak saya belum mengerti, tapi saya selalu
memberikan isyarat gitu ya, misalkan contohnya isyarat, misalkan kalau mau ke WC langsung aja bilang gitu. Saya selalu bilang, Umi mau ke WC ya gitu ya. Anak tuh spontan mengangguk meskipun dia nggak mengerti. Setidaknya dia, oh, orang 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 tua kita itu lagi ngucapin apa gitu ya, kayaknya lagi, setidaknya pasti dia ngerti gitu ya, dia pasti unget. Dan nangisnya itu pasti ketika kita agak lama di WC-nya pasti nangis, tapi ketika kita misalkan nggak pamit ke anak pas main, kok ibu tiba-tiba nggak ada gitu ya, katanya ngajakin main, berarti ibu bohong dong gitu ya, tapi dia kakak hilang, malah hilang gitu kan, pasti dia gitu. Makanya saya selalu menerapkan kepada anak ketika saya lagi main, ketika saya mau ke WC atau ada kepentingan, kalau ngomong kepentingan, Umi mau pergi dulu ya, anak itu pasti ngangguk gitu ya. Umi mau ke WC dulu ya, anak saya suka ngangguk, soalnya saya suka apa ya, suka terapin itu agar anak saya tuh tidak langsung menangis ketika saya pergi gitu. Terus saya suka mengajarkan juga cilukba gitu ya, cilukba agar anak saya itu ya gitu, tidak merasa dibohongi gitu ya, bahwa sesuatu yang akan pergi itu pasti akan datang. Dan contohnya saya, ketika saya pergi, ibu itu ketika mau pergi pasti datang kembali gitu, nggak akan pergi selamanya gitu kan, itu seperti itu sih. Oke Miss Jiu, terima kasih atas ilmunya, terima kasih karena telah bersedia menjadi narasumber saya kali ini. Semoga sehat selalu ya. Juga si dedeknya semoga menjadi anak yang soleh solehah. Baik Miss Nong, saya juga berterima kasih kepada Miss Nong dan mohon maaf jika apa ya, jika pemaparan saya itu keluar dari apa yang harus saya paparkan, seperti itu. Saya juga mohon maaf ya Miss Nong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.